Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, ini dia tampilan perahu-perahu model ala Kalimantan Selatan atau Kota Banjarmasin yang orang sini bilang kelotok ya. Nah, jadi kelotok ini diususkan kadang dipakai untuk di sungai dan diususkan untuk muatan banyak. Jadi rata-rata kelihatannya lambungnya agak cembung ya, bukan agak cekung. Oke, jadi apa perbedaannya di konten ini? Sebenarnya tujuan saya untuk membahas bagaimana cara membuat kelotok ini atau perahu ini, tetapi bukan berbahan dasar kayu, tetapi semi kayu, setengah kayu, dan setengah fiber. Sehingga kita lebih ramah lingkungan, tidak melakukan penebangan mentah hanya untuk membuat perahu, kayu lebih awet, dan perahunya lebih tahan. Kenapa tahan? Karena lambungnya terbuat dari plat fiber dan yang terbuat dari kayu cuma tulangannya atau framenya ya. Jadi metode ini bisa kita pakai plat bahan dasar kayu dan triplek, kemudian nanti tripleknya kita bungkus fiber, atau kita gunakan tulangan kayu, kemudian plat fiber kita cetak seperti selebar-lebar triplek, kemudian kita sambung menyambung menjadi satu perahu. Boleh. Model ini kita lakukan untuk memberikan solusi kepada kawan-kawan untuk membuat kapal fiber. Bagaimana sih membuat perahu fiber tanpa cetakan? Jadi tanpa cetakan. Dan kalau kita membuat cetakan, sayang ya, kita buat cetakan hanya untuk satu produk, sayang fibernya rugi ya di cetakan, karena cetakan itu kehitung satu kapal juga. Oke, jadi ini dia solusinya buat kawan-kawan yang ingin membuat perahu fiber setengah kayu, tetapi cuma satu unit tanpa memerlukan cetakan, langsung jadi. Oke, disimak terus sampai habis. Oke, sahabat teknik, jadi mungkin ilustrasi gambar tiga dimensinya yang ingin kita buat ya. Perahu panjang 10, lebar 1,5, tinggi 90 cm itu yang dalam istilah orang Kalimantan Selatan menyebutnya kelotok ya. Mungkin gambar tiga dimensinya seperti ini. Oke, di dalam ada frame-frame-nya. Jadi ini perahu setengah fiber, setengah kayu ya. Nah, ini yang pertama yang perlu kita siapkan itu eh, ya bahan kosong ya, bahan kosong. Kemudian kita buat pola dulu di bawah, atau langsung kita potong plat fiber, kita bentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti luasan dan panjang perahu yang diinginkan, tingginya entar. Nah, setelah terbentuk seperti ini panjangnya kurang lebih 10 meter ya, karena kita rencana akan membuat perahu dengan panjang 10 meter. Ya, terlihat 10 meter di pojok kanan atas kawan-kawan. 10.000 mm atau 10 meter ya. Kemudian lebarnya itu di sini ya. Nah, 1.500 mm atau 1,5 meter. Kita buat pola, apakah ini kawan-kawan mau buat dari plywood, bisa dari triplek atau dari plat fiber. Yang jelas nanti jadinya setengah kayu, setengah fiber ya. Selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua. Nah, ini tampak atasnya ya. Tampak atasnya seperti pola yang kita inginkan ya. Jadi kita harus membedakan lengkungan antara haluan dan buritan. Ini haluan ya, panjang lengkungannya agak panjang dan buritan lengkungannya agak dikit ya. Kalau di gambar ini saya kasih, bila kita kasih garis lurus dari haluan ini ke sini kurang lebih 1,5 meter, baru kita lengkung. Sedangkan yang ini kurang lebih 1 meter ya. Oke, atau 2 meter berarti di sini 1,5 meter. Boleh, yang penting beda, harus beda lengkungan antara haluan dan buritan. Selanjutnya kita beralih ya, masih tampilan ininya, kemudian kita putar lagi. Nah, kita buat tulangan seperti ini. Jadi frame-nya itu seperti ini. Jadi tinggi tinggi kawan-kawan ya, saya kasih ilustrasi dulu. Bila kita kasih garis dari sini ke sini, nah kemudian kita tarik dari sini ke atas, itu tingginya kurang lebih 990 mm atau kurang lebih 99 cm lah. Nah,
kurang lebih 99 cm atau 90 cm lah, beda-beda dikit nggak masalah ya. Tingginya 99 cm. Berapa jumlah frame-nya? Di gambar ini saya kasih jumlah frame itu kurang lebih, hmm, jaraknya, frame ini tulangan ya, yang saya maksud tulangan ini jaraknya kurang lebih 1,5 meter kawan-kawannya, 1,5 meter. Jadi jarak antara tulangan ini dan tulangan ini 1,5 meter ya. Kemudian eh, berapa jumlah tulangannya ya, kita hitung aja, sesuaikan 1,5 meter kali berapa dapat berapa tulangannya. Yang jelas kita mulai dari daerah yang tidak melengkung ya. Bila kita lihat tadi dari atas, berarti kita mulai dari sini, batasnya yang tidak melengkung, dan di sini ya. Oke, kita bagi aja sisa berapa. Kemudian di sininya nanti stop belakangan ya. Kita stop karena kita nggak bisa menyesuaikan lengkungan di sini. Kita nggak bisa menyesuaikan frame di sini tingginya berapa, karena jelas tulangan yang akan kita buat lengkungan ini sudah beda nanti di sudut ketika berada di posisi lengkungan ini. Jadi kita terlebih dahulu pemasangan lonas seperti ini kan. Ya, kita bentuk sedemikian rupa lengkungannya seperti lengkungan yang kita inginkan ya. Nah, saya perkecil dulu. Oke, kita perkecil. Nah, ini kita bentuk sedemikian rupa ya lengkungannya, sehingga membentuk seperti yang kita inginkan. Kemudian di daerah sini juga kita bentuk, daerah sini. Ini bagian haluan ya, agak panjang lengkungannya. Nah, ini dia. Iya, terbentuklah lengkungan yang kita inginkan. Setelah itu kita pasang frame, jarak dari sini ke sini 1,5 meter, kemudian menyesuaikan dari ini. Menyesuaikannya sesuai dengan ketinggian ini. Nah, selanjutnya kita mulai pasang frame berikutnya, tulangan berikutnya ya. Kemudian ini dia selanjutnya, tulangan berikutnya. Nah, dia menyesuaikan ya, semakin lama semakin menyempit. Nah, ini. Itu dia kawan-kawan. Oke. Dia semakin lama semakin menyempit sesuai lengkungan. Ini boleh di agak cembung sedikit, lengkungan di sini boleh agak cembung. Tetapi kalau kawan-kawan ingin laju, kalau kawan-kawan ingin banyak banyak muatannya, boleh dikasih cembung sedikit. Tetapi bila kawan-kawan ingin laju supaya dia haluannya dapat membelah ombak, kasih cekung seperti model yang saya buat ini. Buat dia seolah-olah cekungnya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke belakang ya, pemasangan frame di belakang. Nah, ini. Oke, tuh dia. Dia menyesuaikan dari lengkungan ini ya. Selanjutnya, nah ini. Kita lanjut. Nah, di tengah nggak perlu ya. Boleh bila kawan-kawan ingin memasangkan di tengah, pasang lanjut, nggak masalah. Yang jelas, ini tanpa dipasang pun tidak masalah juga. Selanjutnya kita lanjut ke pemasangan dinding ya. Dinding. Seperti kawan-kawan ketahui tadi, yang ini dasar ini boleh kawan-kawan buat dari plat triplex, boleh juga langsung plat fiber. Jadi kalau plat fiber, jadi kita tinggal menyambung lagi sambungan-sambungannya. Tetapi kalau plat triplex tidak masalah juga. Nanti kita akan fiber sekalian dari luar. Dengan catatan tripleknya nanti tidak dibuka, boleh juga dibuka. Tetapi rata-rata untuk pembuatan per satu unit menggunakan cetakan dasar triplek kemudian dibungkus, rata-rata orang baik di Indonesia maupun di luar negeri itu nggak ada yang buka tripleknya. Tetapi itu triplek khusus, triplek namanya triplek epoksi, tidak masalah bila terkena air. Untuk triplek produk kita di Indonesia, saya nggak tahu ya apa sudah ada atau belum ada, tetapi sebenarnya ada jenis triplek yang khusus di air, nggak masalah bila terkena air. Nah, ini kita lanjut ke pemasangan platnya ya. Langsung kita tinggal bungkus aja. Oke. Nah, ini dia tampilannya ya. Kita tinggal bungkus, menyambung yang tadi ya. Nah, ini boleh dari triplek, boleh juga dari langsung fiber ya. Ini warnanya kita abaikan. Ini kan saya langsung kasih warna. Sebenarnya nanti pewarnaan belakangan ya. Nah, ini lanjut bagian ini ada 3 lengkungan ya. Karena ini ada lengkungan, saya kasih lengkungannya 10 cm. Tapi sebenarnya kawan-kawan juga bisa langsung tabrak dari sini ke atas. Jadi nggak ada lengkungan yang section 3 ini.
Oke, nah ini tampilan dari depan. Nah ini pemasangan plat samping ya, cet cet, jadi terlihat tuh kiri kanannya, jadi lengkungannya ada 3 ya. Boleh ini langsung ke sini, nabrak ke sini boleh, tetapi yang saya buat ini biar agak cantik, di sini ada lengkungan dikit ya. Oke, selanjutnya kita lanjut pemasangan plat atas. Nah ini tuh dadah. Oke, eh untuk tahap awal udah ya. Udah, nanti apabila ini apabila sudah selesai seperti tahap seperti ini, kemudian kawan-kawan, bila ini tadi terbuat dari triplek, berarti kawan-kawan tinggal melaminasi triplek ini, langsung dilaminasi ya, seperti yang tampak di layar ini di samping nih. Ini ada proses laminasinya bila kapal atau perahu terbuat dari triplek kemudian dibungkus fiber. Lihat kawan-kawan, coba diperhatikan di layar di samping model laminasinya ya. Teman-teman bisa pakai serat tisu atau serat matte yang tipis. Matte 300 2 lapis nggak masalah. Oke, untuk konten selanjutnya mungkin saya akan tampilkan di konten berikutnya untuk sambungan dari video ini ya. Jadi teman-teman tetap ikuti video ini. Kemudian bila ini terbuat dari plat fiber, proses pemasangannya itu boleh eh, ini dibuat dari plat fiber. Daerah antara plat satu dengan plat yang satu, kan ini kita nggak bisa paku ya kalau fiber. Bisa sih, cuma agak sukar nanti membuka sekrupnya. Kita ikat pakai kabel tis, diikat pakai kabel tis seperti nanti saya tunjukin, seperti yang tampak di layar, atau setelah diikat pakai kabel tis kita laminasi dari dalam. Tapi saya saranin kalau tahap pembuatan seperti ini, mungkin kawan-kawan bisa gunakan triplek aja, terus dibungkus fiber. Oke, boleh juga dari plat fiber. Oke, saya kira cukup. Jika konten ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Kemudian di akhir layar video ini saya akan tampilkan rekomendasi kelanjutan dari konten ini. Akhir kata, Anak Teknik mengucapkan wassalam.